Pada akhir Agustus tahun ini, Kanada tiba-tiba mengumumkan akan mengenakan tarif hingga 100% pada kendaraan listrik yang diekspor dari Tiongkok, dan tarif 25% pada produk baja dan aluminium. Namun, yang menarik, Tiongkok belum meluncurkan putaran kedua tindakan balasan terhadap tindakan Kanada ini, tetapi India sudah mulai terlibat. Pada bulan September tahun ini, India memutuskan untuk mengenakan tarif sebesar 12% hingga 30% pada pipa baja tahan karat las yang diekspor dari Tiongkok ke India karena kekhawatiran tentang dumping. Namun, beberapa otoritas industri menunjukkan bahwa meskipun langkah India memiliki titik awal yang baik, kenyataannya agak tidak memuaskan, karena kapasitas produksi perusahaan baja lokal di India saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan konstruksi infrastruktur dalam negerinya yang besar. Oleh karena itu, sanksi terhadap baja Tiongkok tidak diragukan lagi merupakan jalan buntu. Jadi mengapa India mengikuti negara-negara barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok? Akankah Tiongkok mengambil tindakan balasan terhadap India seperti di masa lalu? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan semua video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Kanada selalu menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat dan hampir mematuhi instruksi Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu, setelah Sullivan mengunjungi Kanada, pemerintah Kanada segera meluncurkan serangkaian tindakan, termasuk mengenakan tarif pada ekspor kendaraan listrik Tiongkok dan produk baja dan aluminium. Mengenai alasan tarif setinggi itu diberlakukan, Kanada menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa ini adalah untuk perlindungan perdagangan dan dimaksudkan untuk melindungi perkembangan industri otomotifnya. Tidak hanya itu, pemerintah Kanada juga lebih lanjut menyatakan bahwa mereka mungkin akan mengenakan tarif pada ekspor baterai dan mineral Tiongkok di masa mendatang. Namun, segera setelah kebijakan tarif Kanada diumumkan, pemerintah Tiongkok dengan cepat mengambil tindakan balasan untuk melawan kenaikan tarif Kanada. Sejauh yang saya ketahui, kurang dari 3 hari setelah Kanada mengumumkan sanksi, Tiongkok melakukan 4 tindakan balasan. Di antara semua itu, yang paling penting adalah penyelidikan anti-dumping terhadap kanola yang diimpor dari Kanada, karena berdampak langsung dan besar terhadap ekonomi Kanada. Selain kanola, Tiongkok juga telah meluncurkan penyelidikan serupa terhadap produk petrokimia Kanada. Perlu disebutkan bahwa jika Tiongkok benar-benar membatasi impor produk ini, industri petrokimia Kanada akan menghadapi tekanan yang luar biasa dan akan sulit untuk menemukan pasar alternatif dalam jangka pendek. Selain itu, Tiongkok juga telah melaporkan pelanggaran Kanada ini kepada Organisasi Perdagangan Dunia, menuduh Kanada melakukan pelanggaran kontrak melalui platform internasional, dan mencoba memberikan lebih banyak tekanan pada Kanada dengan bantuan opini publik global. Yang lebih memprihatinkan adalah Tiongkok mengumumkan penyelidikan anti-diskriminasi terhadap Kanada, yang merupakan penyelidikan pertama di dunia dan sangat menarik perhatian. Namun yang mengejutkan, dalam menghadapi tindakan balasan Tiongkok, Kanada tidak mengambil sanksi baru lebih lanjut, tetapi India bergabung dengan kubu sanksi terhadap Tiongkok. Pada tanggal 10 September tahun ini, Kementerian Keuangan India secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan tarif sebesar 12% hingga 30% pada beberapa produk baja yang diimpor dari Tiongkok, dengan alasan yang disebut perlindungan dan promosi industri lokal. Jelas, India, seperti Kanada, sebenarnya melakukan penindasan ekonomi yang tidak masuk akal terhadap Tiongkok dengan alasan proteksionisme perdagangan. Beberapa media Tiongkok menunjukkan bahwa India mungkin mengikuti jejak Kanada dan memilih untuk mengambil tindakan serupa terhadap Tiongkok setelah Tiongkok memberikan sanksi kepada Kanada. Jadi, apakah ini benar-benar terjadi? Tampaknya tidak ada hubungan langsung antara India dan Kanada. Faktanya, sanksi India terhadap Tiongkok bukan untuk meniru Kanada, tetapi Amerika Serikat.
Menurut penyelidikan saya, sebelum India mengumumkan sanksi terhadap Tiongkok, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 2 perusahaan pelayaran India dengan alasan membantu Rusia memperluas kemampuan energinya. Selain itu, Pentagon Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan proyek pusat pemeliharaan militer, mengundang Jepang, Korea Selatan, Australia, Singapura, dan Filipina untuk berpartisipasi, tetapi India, yang telah membantu Angkatan Laut Amerika Serikat dalam pemeliharaan logistik, tidak dimasukkan dalam daftar. Langkah ini telah menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa analis percaya bahwa India telah mengabaikan peringatan berulang kali dari Barat dan terus mempertahankan hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat dengan Rusia, yang menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan dari Amerika Serikat dan dikeluarkan dari lingkaran teman. Jadi sekarang tindakan tiba-tiba India terhadap Tiongkok kemungkinan besar adalah untuk menunjukkan kesetiaan kepada Amerika Serikat, berusaha mendapatkan kembali kepercayaan dan dukungan Amerika Serikat, dan memperoleh lebih banyak keuntungan dalam persaingan global dengan membatasi pangsa pasar Tiongkok. Namun secara kebetulan, saat India mengenakan tarif adalah tepat setelah Kanada mengumumkan perluasan cakupan tarif atas barang-barang Tiongkok, yang juga membuat orang bertanya-tanya, apakah India ingin menyenangkan Barat dengan mengenakan sanksi kepada Tiongkok. Perlu dicatat bahwa setelah India mengumumkan pengenaan tarif tinggi terhadap Tiongkok, beberapa sumber yang berwenang mengatakan bahwa meskipun titik awal India adalah untuk melindungi kepentingannya sendiri, cara ini sebenarnya sangat picik. Karena di permukaan, India memberikan sanksi kepada Tiongkok, tetapi pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Faktanya, alasan utamanya adalah Tiongkok selalu menjadi pemasok baja terbesar bagi India. India adalah produsen baja terbesar kedua di dunia, tetapi sebagai negara berkembang, permintaannya terhadap baja masih sangat besar, dan produksi dalam negeri sama sekali tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dengan terus berkembangnya perekonomian India dan meningkatnya investasi pemerintah dalam proyek infrastruktur, permintaan baja menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Khususnya setelah Modi berkuasa pada tahun 2014, India gencar mempromosikan pembangunan infrastruktur dan pembangunan real estate, yang menyebabkan lonjakan permintaan baja. Pada tahun 2015, konsumsi baja tahunan India melampaui 90 juta ton, dan pada akhir tahun 2023, angka ini telah melampaui 140 juta ton. Dapat dikatakan bahwa India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi baja tercepat di antara negara-negara ekonomi utama dunia. Namun, hingga tahun 2023, produksi baja India hanya 120 juta ton, yang masih belum dapat memenuhi permintaan domestik. Sebaliknya, Tiongkok merupakan produsen baja terbesar di dunia, yang memproduksi lebih dari 1 miliar ton per tahun dan mengekspor sekitar 90 juta ton. Baja merupakan material utama untuk konstruksi nasional. Meskipun banyak negara dapat memproduksi baja, mereka belum tentu memiliki kemampuan untuk mengekspornya, dan beberapa negara bahkan perlu mengimpornya. Oleh karena itu, sebagian besar negara memilih untuk mengimpor baja dari Tiongkok, dan India tidak terkecuali. Menurut survei saya, impor baja India dari Tiongkok melonjak hingga 91% tahun lalu, yang mencakup sepertiga dari total impornya. Pada paruh pertama tahun ini, ekspor baja Tiongkok ke India melonjak hingga 5 juta ton. Bagi India, ekspor baja Tiongkok tidak diragukan lagi telah menyebabkan dampak besar pada industri baja lokal, tetapi ini juga mencerminkan bahwa India saat ini sangat bergantung pada pasar baja Tiongkok. Terutama saat ini, India sedang berada di tengah-tengah ledakan konstruksi, secara aktif mempromosikan modernisasi jalan raya, jaringan rel kereta api, dan pelabuhan. Diperkirakan pada tahun 2030, konsumsi baja tahunan India akan meningkat menjadi lebih dari 200 juta ton. Bahkan belum lama ini, India telah menetapkan target untuk melipat gandakan produksi baja domestiknya menjadi 500 juta ton per tahun pada tahun 2047.
Jika Tiongkok mengurangi ekspor bajanya ke India, atau menaikkan harga ekspornya karena pengenaan tarif, niscaya akan menjadi pukulan telak bagi India. Meskipun harga produk baja Tiongkok naik, namun tetap lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pajak sebesar 30% pada akhirnya akan dibebankan kepada perusahaan infrastruktur dan konsumen India, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, dari informasi di atas, dapat dilihat bahwa inilah sebabnya, beberapa ahli percaya bahwa India telah memberikan sanksi kepada Tiongkok, tetapi Tiongkok adalah korban terbesar. Tentu saja, beberapa orang juga percaya bahwa sebagian alasan kenaikan tarif India adalah untuk mendorong pengembangan industri terkait di negara tersebut. Pemerintah India selalu ingin menjadi kekuatan manufaktur, tetapi untuk mencapai tujuan ini, India harus membuat terobosan di bidang terkait. Namun, ekspor Tiongkok yang berkualitas tinggi dan berbiaya murah telah membuat pemerintah India merasa bahwa pengembangan industri manufakturnya menghadapi kesulitan besar. Dalam hal ini, penerapan tarif tambahan dapat mengurangi tekanan persaingan yang dihadapi oleh industri lokal. Pemerintah India mungkin menyadari bahwa mereka sangat bergantung pada baja Tiongkok, jadi wajar saja jika mereka ingin mempromosikan pengembangan industri baja dan manufakturnya sendiri. Namun, saya yakin bahwa mempromosikan pengembangan industri manufakturnya sendiri dengan mengenakan tarif tambahan untuk merugikan kepentingan Tiongkok pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari pemerintah Tiongkok. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa pemerintah India mengenakan tarif tambahan pada ekspor Tiongkok sambil menghadapi negara-negara Barat. Ini tidak diragukan lagi merupakan isyarat niat baik kepada negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, yang memiliki kontradiksi yang tidak dapat didamaikan dengan Cina. Perilaku seperti itu jelas tidak dapat ditoleransi oleh Cina. Cina telah meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap hampir semua negara anggota Uni Eropa yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Kanada, serta negara-negara lain, atas barang-barang ekspor mereka. Tidak hanya itu, Cina juga telah mengalihkan beberapa pesanan ekspor dari negara-negara anggota Uni Eropa yang menjadi subjek penyelidikan anti-dumping ke negara-negara lain. Cina juga dapat melawan praktik India yang mengenakan tarif tambahan kepada Cina melalui penyelidikan anti-dumping dan mengalihkan pesanan ke negara-negara lain. Meskipun Cina belum meluncurkan penyelidikan balasan terhadap India, pemerintah India tidak dapat menanggung situasi seperti itu. Jadi, apa pendapat Anda tentang situasi ini? Agar tidak ketinggalan proyek dan pembaruan berita kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi.